Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada. Insya Allah selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan keberkahan selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana biasa, Bang Anto kembali menyapa Anda semua, para pegiat kompetensi, para praktisi SDM, dan juga dana pensiun dimanapun Anda berada. Insya Allah 10 menit ke depan saya akan bercerita mengenai hubungan industrial Indonesia. Nah, kita mulai cerita ini dari sejarah hubungan industrial dari zaman kolonial sampai zaman milenial. Never ending story kalau kita sudah bercerita tentang hubungan industrial ini yang selalu ramai setiap tahunnya. Pada zaman kolonial Belanda atau zaman sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah terjadi hubungan industrial di Indonesia. Mulai tahun 1905 sudah ada Serikat Personal Kereta Api Negara. Kemudian di 1908 itu di Semarang itu sudah didirikan juga organisasi mengenai pegawai kereta api juga yang disebut VSTV ya. Ini bahasa Belanda, saya agak susah membacanya. Kemudian setelah kemerdekaan di zaman Orde Lama, kita mengenal ada SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ini yang berkembang di zaman itu. Namun setelah zaman Orde Baru, kita mengenal hubungan industrial ini dengan istilah hubungan industrial Pancasila. Nah, dengan demikian semakin banyak organisasi-organisasi buruh atau serikat pekerja yang besar-besar lahir di Indonesia. Di antaranya tahun 69 itu ada Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia, tahun 73 ada Federasi Buruh Seluruh Indonesia, kemudian tahun 85 lahirlah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Di zaman reformasi, negara ini juga mengkonversi konvensi ILO tahun 87 tentang kebebasan untuk berserikat atau berkumpul ya, sehingga pemerintah juga memberikan wadah yang besar kepada pekerja, kepada pengusaha untuk sama-sama menjalin hubungan industri yang lebih baik. Di tahun 2003 muncul Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Istilah hubungan industrial Pancasila itu diubah menjadi hubungan industri Indonesia. Nah, sekarang berlaku Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Tenaga Kerja. Nah, kalau kita bicara hubungan industrial, sebetulnya memang awal asalnya yaitu terjadinya hubungan kerja yang formal antara si pekerja dengan si pengusaha. Nah, hubungan kerja ini tentu karena ini formal tertuang di dalam perjanjian kerja yang mengatur tentang kewajiban dan hak pekerja, hak pengusaha, kewajiban pengusaha dan kewajiban pekerja. Namun dalam kesempatan ini kita akan fokus kepada pembahasan tentang yang sering menjadi isu atau yang sering menghangat di pembicaraan di seputar pekerja atau yang sering menjadi perselisihan di dunia kerja, yaitu di masalah pengupahan atau masalah gaji, masalah salary, dan yang kedua adalah mengenai sanksi atau masalah PHK. Nah, ini yang paling penting yang diatur di perjanjian kerja, dan hal ini pun yang paling harus dijaga keseimbangannya di dalam hubungan industrial tenaga kerja. Karena kalau sudah terjadi ketidakseimbangan atau terjadi perselisihan, maka mau tidak mau pemerintah akan turun tangan. Untuk itu pemerintah melahirkan peraturan-peraturan, perundang-perundangan agar senantiasa para pengusaha itu mentaati peraturan-peraturan untuk memberikan atau menaungi pekerja itu dengan baik. Begitu juga sisi pekerja harus juga mengerti posisi bagaimana seharusnya bertindak.
Nah, dari hubungan industrial itu sebetulnya itu yang diinginkan, karena antara pekerja dengan pengusaha ini kan sama-sama mitra, sama-sama punya kepentingan untuk memajukan perusahaannya. Kalau pekerjanya produktif, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya, pekerjanya disiplin, tetapi pekerjanya juga dapat menyalurkan aspirasinya secara demokratis melalui perkumpulannya atau melalui serikatnya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis dengan si pengusaha yang menjadi mitranya para pekerja. Dengan demikian tentu saja pihak pengusaha akan tetap bisa melaksanakan perusahaannya dengan going concern atau malah mengembangkan perusahaannya. Ini juga yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai aspek-aspek apa saja atau fungsi-fungsi apa, peran apa saja yang dilakukan atau yang dilaksanakan di dalam melaksanakan hubungan industrial tenaga kerja ini atau hubungan industrial. Di masing-masing perusahaan tentu berbeda-beda besar kecilnya tergantung dari banyaknya karyawan, banyaknya fasilitas yang diberikan, atau kembali kepada kemampuan perusahaan masing-masing. Memang sebagian besar teman-teman praktisi HR di luar sana sudah mengalihkan perhatiannya kepada aspek pengembangan manusianya. Malahan sekarang kalau dulu populer dengan aspek kompetensinya, bicara mengenai kompetensi, mengenai talent, mengenai engagement, dan lain-lain sebagainya. Tapi memang ini terkhusus teman-teman di forum komunikasi SDM Sumsel Bersatu masih titik fokusnya di masalah hubungan industrial tenaga kerja ini. Maka ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya sharing sedikit mengenai pengalaman kerja kami di perusahaan yang pernah 8 tahun membidangi hubungan industrial ini. Di bidang industrial ini kita itu melayani pekerja mulai dari diterima, kemudian selama dia bekerja, dan sampai dia pensiun. Setelah dia pensiun pun itu masih menjadi urusan kita lah, masih adalah kaitannya dengan kita, walaupun dia ada unit dana pensiun yang memelihara mereka, tapi kaitannya dengan kita selaku pemberi kerja atau direksi pekerjaan untuk mewakili pengusaha dalam hubungan industri tenaga kerja. Nah, apa saja yang menjadi fokus atau yang menjadi isu yang paling strategis di hubungan industrial itu, karena kita tidak banyak waktu, kita ambil yang paling pokok saja, yaitu yang pertama adalah mengurusi mengenai upah, mengenai gaji, mengenai insentif, mengenai lembur, pembayaran THR misalnya, atau jasa operasi kalau ada. Nah, mengenai penentuan upah ini pun tergantung juga dari beberapa macam pekerja yang ada di perusahaan kita. Kita harus menyiapkan kontraknya juga, kontrak PKWT, kontrak PKWTT, kemudian kita juga harus menjalin kerjasama dengan beberapa vendor, labor supply, sehingga penentuan upah, besarnya upah bagi perusahaan yang sudah sangat mapan mungkin tidak terlalu menjadi isu upah ini, karena ya sesuai dengan UMK yang berlaku atau UMR yang berlaku, sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya perusahaan akan membayarkan saja, taat kepada apa yang sudah ditentukan. Tetapi bagi perusahaan yang kemampuan keuangannya belum begitu baik, tentu besaran upah ini akan selalu menjadi masalah. Apalagi kenaikan upah ini kan setiap tahun akan naik. Nah, ini related dengan kemampuan perusahaan untuk mendanai perusahaannya terhadap upah ini. Karena mau tidak mau upah ini kan biaya tetap yang setiap tahun pasti keluar seperti itu. Nah, kebiasaannya para pekerja kita itu
Saya rasa dimanapun mereka tahunya setelah bekerja ya menerima upah, gitu loh. Mereka tidak mau tahu menahu apakah tahun ini produksinya menurun, apakah tahun ini misalnya perusahaan pemasarannya bagus, produk yang dia hasilkan laku atau tidak, untungnya berapa besar. Ya bagi pekerja kadang-kadang dia tidak mau pusing, yang penting dia sudah bekerja sesuai dengan aturan waktu kerja yang ditentukan, ya mereka harus dibayar, seperti itu. Nah, untuk itu hal yang paling pokok, yang paling harus sering dikomunikasikan kepada pekerja antara pengusaha adalah memang mengenai performance ataupun kinerja perusahaan yang berkaitan dengan upah atau pengeluaran perusahaan. Untuk itu aspek komunikasi menjadi sangat penting di dalam melaksanakan hubungan industrial ini. Nah, belum lagi mengenai pemberian sanksi yang ujungnya bisa menjadi pemecatan. Nah, kalau ini memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perusahaan, melanggar aturan perusahaan, walaupun bagaimanapun kadang-kadang tidak mudah juga untuk mem-PHK seseorang karyawan. Perlu kehati-hatian juga. Selama pengusaha tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, ya itu bisa diterapkan dengan baik. Walaupun kadang-kadang sudah dilakukan sebaik mungkin pun masih ada celah si pekerja bisa menuntut di luar, sehingga perlu diselesaikan di media pemerintah atau tripartit ya, dengan bersama mediator di Dinas Tenaga Kerja biasanya. Nah, yang lain-lain memang pekerjaan yang pusing juga, tetapi tidak terlalu menjadi isu yang kuat di luar atau menjadi pembicaraan atau menjadi isu di hubungan industrial, misalnya tentang masalah pasca kerja ini, yaitu setelah pembayaran pesangon yang diberikan perusahaan kepada si pekerja, ya insya Allah pesangon ini bisa berjalan dengan baik karena harusnya sumbernya sudah ditentukan. Tapi selain pesangon, ada beberapa perusahaan yang melakukan program misalnya kesehatan kerja di masa tua, kesehatan hari tua, masalah pensiun. Ini kadang-kadang perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius juga dari pengusaha, karena saat ini menjadi hot issue juga mengenai program dana pensiun ini bagi pekerja. Nah, kalau perusahaan yang belum punya dana pensiun atau tidak menjalankan program pensiun, cukuplah mengikuti aturan yang ada di BPJS-Naker, yaitu dengan program jaminan program pensiunnya. Yang lain, bidang hubungan industrial juga melakukan program kesejahteraan. Kesejahteraan ini banyak macamnya ya, banyak sekali tergantung dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, namun jaranglah yang menjadi isu atau perselisihan di hubungan industrial. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Ya tentu sepengalaman kami adalah kita harus sering-sering berkomunikasi, mengadakan pertemuan, memediasi dengan serikat pekerjanya. Kita menjelaskan kondisi perusahaan seperti ini, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan sekarang dan ke depan, kemudian seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kami juga berpengalaman mengurangi beberapa program kesejahteraan karyawan, walaupun ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi alhamdulillah bisa dilakukan. Tapi memang tidak mengenai upah atau gaji, tapi memang berkaitan dengan kesejahteraan yang ujung-ujungnya pendapatan juga. Seperti buat Legacy Boys dimanapun Anda berada, dari aspek hubungan industrial yang paling terpenting adalah menjalin komunikasi antara
pihak pengusaha dan pekerja. Nah, di dalam komunikasi ini maka harus dipelihara transparansi antara pengusaha dengan si pekerja. Kalau kita sudah melakukan hal-hal apapun yang akan kita lakukan, sudah kita sampaikan dengan transparan sekali kepada perusahaan, kita membuat mengerti kepada perusahaan, nah insya Allah ini akan menemukan titik temu. Memang kita antara pengusaha dan pekerja masih memerlukan energi yang besar untuk mempertemukan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Kalau tujuan kita sama-sama ingin membangun perusahaan dengan besar, ingin membangun kesejahteraan bersama, kemajuan perusahaan bersama yang akhirnya dapat mendatangkan kesejahteraan karyawan, tentu kedepannya pembicaraan dengan karyawan akan lebih mudah dapat dilaksanakan. Demikian sahabat SGSW dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.